Gue cobain ya. Ya coba. Ini katanya pasti enak nih. Enak nih. Enak banget coba. Ini tengah-tengah kulit. Iya. Telur. Emang melting sih. Enak banget. Ini daging ya. Daging. Asli enak. Lu mah lapar. Enggak. Sumpah ini enak banget. Bener-bener. Enak banget ini sumpah. Oke guys, balik lagi di YouTube channelnya Geng Kapa. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang di video sebelumnya tuh kita udah kasih clue gitu. Jadi bintang tamunya ini cewek, cantik, pinter, jago acting, jago nyanyi juga. Langsung aja kita sambut Ciwilo. Halo. Gila. Wilona. Gila. Bener, aku mau nanya kenapa aku jadi jago nyanyi ya? Gak tau di skripnya ada. Astaga, ini kreatifnya. Apa kabar semua? Baik. Kak Wilona gimana kabarnya? Baik, Baik. Aura. Gimana perjalanan ke sini tadi, Kak? Tadi cuma setengah jam jadi cepet. Setengah jam. Dari tempat tinggal Kakak ke sini setengah jam. Iya. Berarti nggak jauh, Jur? Gak jauh ya? Oh, tahu. Kalau maksudnya dari rumah Eko nggak jauh. Eko tuh pengen main-main ke rumahnya Kak Wilona. Ini modus-modus. Next kalau gantian GPX mau main ke rumah, aku welcome. Wah, Serius? Waduh, gila. Jadi kita punya kesempatan nih, Kak ya, Iya. buat bermain ke rumah Kak Wilona. Bener. Kalau setengah jam tandanya pasti kira-kira di Jakarta Barat. Iya, kurang lebih di situ. Iya, kurang lebih Jakarta Barat ya, ketahuan. Setengah jam. Jakarta Barat tuh kemanapun setengah jam. Oke. Oke, ini aku mau tanya nih. Jadi pertanyaan pertama buat Kak Wilona. Sekarang Kak Wilona nih kesibukannya ngapain aja kan? Apalagi ini kalau dunia artis kan sekarang lagi PPKM gitu tuh. Maksudnya kesibukannya tuh jadi berkurang atau tetap harus acting tapi kayak dengan protokol kesehatan atau memang benar-benar diberhentikan atau gimana? Kalau semenjak PPKM sih kita berhenti pas PPKM ya. Tapi kalau waktu udah mulai pandemi dan lain-lain ini kita tetap berjalan syutingnya. Tapi ya itu dengan protokol kesehatan kayak harus nge-swab PCR, harus pakai masker. Terus kita harus karantina. Maksudnya kayak kita tuh ada di satu lokasi syuting dan nggak boleh pulang sampai berbulan-bulan sampai tamat. Dan sekarang aku tuh lagi jalan series terbaru, tapi series aku yang kemarin akan segera tayang. Ditunggu ya nanti nonton. Ditunggu, guys. Ya. Ditunggu. Jadi Kak Wilona mau mengeluarkan series terbaru ya? Iya. Yes, judulnya Little Mom dan bakal tayang di WeTV dan juga iFlix. Nah, boleh kayak spill sedikit pemainnya siapa aja selain Kak Wilona? Lainnya sama Al Ghazali, sama Tuh Prasya, sama Elina, banyak sih, banyak tapi anak muda semua. Ceritanya aku jadi anak SMA lagi. Jadi anak SMA lagi, masih pantas kok, masih kelihatan muda. Masih pantas ya? Masih Iya, pantas, iya, masih oke lah. pantas. Jadi Kak Wilona ini, Kak, kalau aku boleh tahu, Kakak ini kan Kita kan umurnya sama, kenapa sih semua ini Uni sama orang kan nggak beda jauh sama aku, harusnya manggil nama aku dong. ya mungkin lebih sopan ya gitu. Oh, Dan mungkin itu supaya jadi awal yang baik gitu. Awal yang Benar sekali ya. Oke, jadi aku pengen nanya ke Kakak nih ya. Kakak ini kan udah lama nih jadi artis gitu ya, jadi pemain film juga gitu ya. Aku pernah nonton sinetron aku. Pernah sama itu siapa? Stephen William. Oh, yang anak jalanan dulu. Ya tau aku nonton itu aja sih. Nah, jadi kakak ini mulai berkarirnya itu di umur berapa tuh? Dari umur berapa? Kalau di entertain aku mulai dari umur 8 tahun setengah sebenarnya. Jadi awalan tuh aku casting iklan sampai umur 10 tahunan aku nyobain syuting sinetron. Waktu itu masih zaman kisah fantasi anak-anak yang kayak sinetron tuh pemainnya cuma anak-anak semua. Terus pas aku umur 13 tahun aku nyoba casting sinetron pertama kali dan syuting sinetron pertama kali deh sampai sekarang. Dari umur 8 tahun setengah. Iya, emang panjang Itu banget tuh, perjalanan. gue tuh dulu masih main kelereng tuh. Sama, aku 8 tahun setengah Iya. masih main itu, tahu kan? Ya kelereng sama. Kalau Kak Wilona udah tahu Hi Guys, coba guys ya, keren banget ya. Berarti kakak ini udah lumayan, udah hampir berapa tahun ya? Ayo. 12 tahun. Lebih dong, 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun, gila. 14 tahun lebih ya. Lumayan Gila. lama. Soalnya kan aku memulainya dari nol. Jadi kayak tidak melalui jalur instan. Jadi ya emang harus dari casting. Nah, pantas. Jadi memang
Memang beberapa aku tahu lah dunia artis kan ada yang instan atau enggak. Kalau Kak Wilona memang kelihatannya udah beda lah, jalurnya memang udah profesional. Profesional ya, emang udah perjuangannya itu udah panjang Dari juga bawah. gitu kayak. Iya. Iya. Oh ya, kan Ciwilona nih setauku tuh banyak main film gitu kan, sinetron. Nah, dari banyaknya sinetron tuh yang paling Ciwilo suka gitu, yang waktu pas syuting tuh enjoy sama siapa? Main siapa? Terus kenapa gitu? Aku paling suka kayaknya aku paling suka pas judul Siapa Takut Jatuh Cinta deh. Maksudnya aku suka karena setnya, pengambilan gambarnya, terus sinetronnya tuh beda sama sinetron aku yang lain. Tapi pasti yang paling berkesan Anak Jalanan, karena itu kan pertama kalinya aku dikasih kesempatan buat jadi pemeran utama cewek gitu. Mantep ya. Terus kalau paling suka jadi main sama siapa? Pemain maksudnya kayak Aduh, aktor yang lawan aktor. Lawannya itu loh, sama siapa tuh? semuanya suka sih, karena semuanya punya sisi baik dan Oh, kelebihan jadi- kekurangannya. Ada kekurangan dan kelebihan. Iya. Ya, jadi intinya semua mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi sama aja semua tuh, semua aktor pasti kan apalagi udah di dunia film tuh semua pasti profesional ya Kak ya. Bener, kalau nyampe di set kayak udah nggak peduli deh karakter masing-masingnya gimana. Tapi kalau lawan jenis yang paling sering telat siapa Kak? Ya aktor yang paling sering telat nih, nggak apa. Sering telat ya. Oh mereka ada sering telat gitu juga ya? Ada pasti. Aduh, tapi aku bukan bermaksud menjelekan loh. Ini cuma kejadian dulu dan sekarang dia udah berubah. Feral kayak kamu paling sering telat. Oh, Feral. Iya, waktu syuting sama aku, dia tuh kayak lebih sering lama siap-siap dan lain-lain. Tapi semenjak sekarang kesini udah berubah sih. Siapa tadi? Feral. Bisa jadi bukan telat, tapi mungkin karena dia mungkin perfeksionis, jadi dia harus mempersiapkannya semuanya dengan baik gitu ya. Tahu. Kita ambil sisi positifnya aja. Salah dengar, gue kira Eko Julianto. Salah gitu. Eko Julianto. Salah dengar. Eko Julianto. Ini kan kan yang kita tahu kan Kak Wilona udah banyak banget penghargaan yang Kak Wilona dapatkan. Nah, dari semua itu tuh yang paling berkesan tuh yang mana? Aduh, semuanya berkesan sih. Aduh, apa ya? Mungkin kayaknya semuanya berkesan deh kalau penghargaan. Soalnya aku tuh selalu nganggapnya semua penghargaan itu lebih kayak bonus aja sih, apresiasi dari pekerjaan aku. Jadi aku nggak pernah yang kayak nge-goalsin dari dulu, oh aku harus dapat awards ini atau enggak gitu. Tapi pasti jelas bangga kan dapat itu kan? Seneng kan? Seneng sih seneng. Masuk nominasi aja aku udah bangga kok sebenarnya. Jadi dapat seneng nih, kalau dapat ya lebih seneng pastinya. Ya jelas dong bangga, karena kalau Eko Aura juga bangga, dia dapat gelar pemain terbaik dunia Mobile Oh iya Legends. jelas. MVP. Jadi ada dulu di kejuaraan Mobile Legends kan EVOS Esport yang dulu timnya aku, Rek, Aura, One sama satu lagi Luminer. 5 orang tuh kan juara dunia Mobile Legends, terus dapat MVP-nya si Aura. Kayak lu nggak usah gitu. Apa Aura tuh apa main core ya? Berarti waktu Enggak, itu? dulu tuh aku Offlaner, gelar. offlaner. Fighter. Fighter. Fighter, nggak usah lebih. Tapi Fighter bisa MVP. Fighter Ya, bisa. jadi emang akhirnya waktu itu sampai orang-orang pun sampai respect Aura, seorang fighter bisa MVP. Iya, Tapi memang iya, pada saat itu, keren. jadi kejadiannya tuh kayak kita tuh kalah dulu, posisi kalah kita sama lawan RRQ kalah 3-1, kita comeback 4-3, dan di momen pada saat skor kita 3-2, itu Aura tuh, jadi game itu tuh benar-benar menentukan banget. Kalau pada saat itu Aura fail, jadi kita satu tim tuh udah kayak lumayan fail, tapi di lane dia tuh dia menang, akhirnya merubah keadaan game. Luar biasa. Keren. Satu kebanggaan. Iya, Satu iya. kebanggaan. Tapi Tapi hebat. kalau aku boleh tahu nih kayak penghargaan kakak ini udah ada berapa banyak Kak? Penghargaan yang udah kakak dapat? Aku nggak ngitungin sih. Banyak. Berapa ya kurang lebih ya? Berapa ya? Mungkin berapa? 15-an. Wah 15, banyak loh. Iya. 16. Yang paling the best apa tuh? Penghargaan apa namanya tuh? Semuanya the best tau orang, nggak bisa dipilih. 16 kok. Iya. Lu satu udah pensiun. Coy, beda. Beda. Aktor, beda. Coy, ya. Iya, aktor aktris. Atau mungkin penghargaan yang kayak Ciwilo tuh emang masuk nominasi tapi Ciwilo tuh nggak expect bisa menang. Oh mungkin ini nih ada pernah. Waktu itu aku lagi dapat masuk nominasi ke Panasonic Global Awards. Jadi kan waktu itu Panasonic Global Awards itu adalah salah satu ajang penghargaan tertinggi untuk layar kaca.
Nah, aku tuh nggak expect untuk menang, jadi aku pergi liburan ke Eropa. Tiba-tiba nyampe di sana, aku ditelepon dan di video call, Wilona dapat penghargaan. Jadi ya udah, aku ngucapin terima kasih virtual gitu. Karena aku nggak nyangka untuk bisa menang, makanya aku dengan santainya udah aku pergi aja deh liburan, nggak punya waktu lagi kan gitu. Iya, jadi pada saat itu udah nyangka nggak menang, tapi ternyata menang gitu. Iya, aku juga nggak nyangka. Ngeri kan, Yur? Coba Yur. Lu mah masih bisa main, udah pensiun tuh. Udah tua. Udah tua. Tuh, mikirin JPX. ini contoh, jadi kayak apa? Jadi bos. Jadi bos. Sip, nice, cakep. Oke, jadi kita bakal lanjut lagi ke pertanyaan yang bener-bener orang tuh sebenarnya kayak aku itu terkejut juga melihat kakak itu bermain Mobile Legends. Iya. Kok bisa gitu loh seorang Kak Wilona bermain Mobile Legends? Dan Kak Wilona ini mulai bermain game itu dari sejak kapan gitu? Oke, kalau main game dari kecil sih, jadi aku emang lumayan hobi main game. Ya. Karena kan hobi orang emang beda-beda ya. Beda-beda, Salah satunya benar. game. Nah, kalau main Mobile Legends itu paling baru 1,5 tahun lah. 1,5 tahun? Buset. Jadi aku waktu itu udah bosan main PUBG. Aku coba deh tes main Mobile Legends. Aku pertama kali tahu Mobile Legends tuh dari Jess. Jadi waktu itu Jess ngajakin aku collab YouTube. Main Mobile Legends, aku bilang ini game apa ya? Tapi waktu itu aku nggak gitu tertarik. Dan nggak lama sudah aku collab sama dia, abis itu aku coba main dan ternyata seru, main deh sampai sekarang. Just No Limit Kak? Iya, emang ada jasa lain. Wah, berarti Just No Limit tuh menginfluence. Menginfluence seorang Natasha Wilona. Itu dulu banget. Terus udah deh, abis itu aku akhirnya main terus. Jadi kayak di setelah syuting aku bosen, lagi break makan siang, break makan malam, aku main. Ya sekarang lagi PPKM di rumah terus aku main. Gitu deh. Iya, aku pernah jadi di-invite ya Wilona juga tiba-tiba di-invite main satu game terus sama udah nih aku mau syuting gitu. Kalau gitu di sela-sela syuting Iya, masih main gitu kayak edik banget gitu ya berarti ya. Lumayan sih, tapi walaupun edik tetap kayak inget waktu, maksudnya inget waktu aku syuting, makan dan lain-lain. Cuma ya tetap aja hiburan aku tuh di game gitu. Main game ini pernah sampai emosi nggak Kak? Kalau kalah itu sampai kayak burn out gitu pernah nggak? Kayak Enggak, aku nggak pernah emosi sih kalau cuma main. Tapi aku pernah yang kayak sampai hopeless kayak enggak, aku kayak harus refreshing bentar. Karena aku tuh lose streak 9 kali atau 8 kali gitu. Sampai Pernah nggak ngalamin lose streak sebanyak itu kan? Iya, Kayak sebel iya. banget kan? sebel. Udah pas habis lose streak, abis itu aku udah kayak, ih kenapa ya? Udah deh, diemin dulu. Abis itu tapi malamnya aku main lagi, istirahat bentar doang. 9 kali lose streak. Sekarang sih kita tiap malam berapa? 5. 6, udah biasa. 6. Begitu gak keseharian sekarang? Oh iya, listrik. Sekarang pabrik tuh makin jago. Iya, Jago, bener. sombong, bergaya pula. Pabrik sekarang begitu. iya tapi ya gimana ya? Kan namanya hobi, jadi walaupun emosi tetap main pasti kan? Pernah? Ya kan? Ya. Tunggu, aku mau nanya Kak, game pertama Kak Wilona itu apa? Dulu aku main ArcheAge, itu game MMORPG. Dan aku main itu waktu masih patch pertama banget. Habis itu udah stop, aku main audition iseng-iseng. Ayo dance, sekarang lucu-lucu kan. Lucu-lucu ya. Tapi MMORPG itu ini loh Kak, itu pay to win gitu loh Kak. Iya, makanya lama-lama aku kayak males gitu, kayak masa harus farming, kalau farming nggak cukup, orang-orang semua tiba-tiba udah level 59, udah bagus-bagus itemnya. Jadi aku kayak sebel, udah deh, kayak aku harus ganti game lain, karena kayaknya kalau diikutin terus nggak ada habisnya kan kalau game pay to win. Ngabisin duit, ya, sayang banget. Akhirnya beralih ke mobile. MOBA ya, tapi kan awalnya PUBG tuh, Iya. tiba-tiba pindah ke MOBA tuh. Itu kan Bosan. genre yang beda tuh. Jadi aku gampang bosan, jadi setelah 2 tahun aku kayak main PUBG, kok bosannya lama-lama aku ganti game baru gitu. PUBG. FF main FF Kak, FF. Enggak, tapi dulu aku sempat sedikit nyobain kayak CSGO gitu, tapi nggak jago. Perbedaan yang bikin Kak Wilona tuh main ML gitu. Sampai sekarang 1,5 tahun nggak belum ngerasain bosen. Kan kalau PUBG gitu 2 tahun udah bosen. Ini kan 1,5 tahun, berarti bentar lagi kayak udah 2 tahun, tapi masih belum ada rasa bosen sama sekali sama Mobile Legends. Belum sih. Tapi jujur sekarang aku lagi main PUBG lagi. Oh iya. Jadi ya udahlah ya. Mungkin kalau aku suka Mobile Legends tuh karena dia fantasi banget kan, maksudnya hero dengan power yang berbeda. Wah, bener. Ditambah kita bisa respawn. Kalau PUBG kan
Aku kalau main PUBG tuh deg-degannya banget gitu lama. loh. Ketembak bisa setengah darah, bisa mati, harus di revive ini itu. Malah aku gak suka, tapi seneng adrenalinnya tuh kayak deg-degannya berasa gitu, kayak carry musuh. Kalau di PUBG ya. Kalau PUBG, Tapi terlalu game Kalau terlalu Mobile Legends serius. gimana? emang harus serius Harus banget. terlalu serius dia. Jadi Eko nggak bisa bercanda-bercanda kayak lagi live gitu, harus Iya, iya. fokus. Bener. Wah, belum lihat Eko main PUBG. Kak Wirona harus nonton konten Aura main PUBG. Kenapa emang? Ya game serius pun bisa jadi bercanda. Oh iya, jago nggak tapi? Jago banget. Nembak itu, jadi waktu panik bensin ditembak. Enggak dulu Regen, kakak tahu Regen kan Regen. Tahu. Nah itu dulu tuh. Itu diajarin Siapa sama panutan Aura. Regen. Panutan Regen Aura. Menurut Kak Wirona gambar Mobile Legends bagus atau buruk? Bagus sih. Bagus ya? Emang ada yang belum break ya? Nggak ada. Tapi hero-nya nggak masuk akal ya kayak. Emang justru karena itu fantasi. Bener. Enggak, Muntun maksudnya tuh tuh ya, hero-nya muntun. kadang ada yang lebih kuat banget gitu loh. Kayak kurang ada. Nggak balance, kurang balance. Nah, bener ya tuh? Kalau hero power jujur aku nggak terlalu percaya nggak. Aku tuh udah 1,5 tahun main, aku baru tahu bikin item match apa aja dikasih tahu sama Clover. Clover. Oh. Clover sih itu, si Iya. Apis. Iya, jadi aku kan waktu itu kalau nggak salah lagi main sama Rek, terus tiba-tiba Rek invite Clover, terus Clover bilang kayak, "Kak, inget gak dulu aku pernah ketemu kakak?" Terus aku bilang, "Pas kapan?" "Dulu aku juara 1 di pertandingan ini, kakak inget gak datang yang bawain hadiah?" "Oh, inget acaranya, tapi aku gak inget dia yang menang." Nah, habis itu udah dia yang kayak bilang dia mau kasih tahu item-item match. Mungkin karena item match aku ngasal banget. Makanya dia bilang aku tuh main 1,5 tahun, tapi aku nggak tahu item aku apa. Aku belum terlalu paham hero-hero power. Ya. Dan masih noob, masih biasa aja. Tapi sekarang udah tahu ya kayak berarti. Udah tahu copy paste. Karena si Apis itu kan. Copy paste nih. Apis. Copy paste Apis. Clover. Clover ya. Emang Clover ya. Pinter dia main samping ya sih, bagus. Udah, kira-kira seperti itu Kak. Jadi kalau terakhir mungkin aku cuma pengen tahu ini pertanyaan terakhir tanggapan Kakak tentang apa Kak Wirona nggak ngikutin e-sport Indonesia ya? Nggak ngikutin. Kemarin aku nonton akhirnya. Nonton pas pertandingan MPL kan. Iya, aku nonton kemarin akhirnya. Gila kan, tapi e-sport Indonesia Tapi bisa nggak sebesar ngikutin. ini. Bisa sebesar ini. Kak kaget nggak kak? Kayak dulu orang masuk ke entertain itu jalurnya itu kan kayak misalnya ada yang dari kakak dulu kan yang iklan, ada yang dari penyanyi, terus ada yang dari pelawak gitu-gitu. Dan sekarang ini ada jalur di mana tuh dari e-sports gitu kak. Kaget nggak? Bisa orang jalur entertainnya itu bisa dari e-sports juga gitu, kaget nggak awalnya? Nggak terlalu sih, karena dulu aku suka nontonin PewDiePie. Oh PewDiePie, bener Iya, sih. jadi PewDiePie. kayak maksudnya aku udah tahu kalau ternyata sebenarnya gaming itu punya potensi yang berbeda. Mereka juga punya segmentasi penonton yang berbeda. Dan ya mungkin dengan sekarang e-sport lebih maju itu lebih membuat setidaknya orang tua di rumah nggak terlalu khawatir ya kalau anak cuma main game. Benar. Karena selama ini kan ya stigmanya kayak kalau cuma main game kamu nggak akan ada masa depan. Betul. That's right kan. Kayak saat kita ngajarin anak, aduh jangan kebanyakan main, belajar. Tapi ternyata sekarang hobi apapun bisa menghasilkan dan jadi suatu pekerjaan. Benar. Yang penting antara dia main game dan belajar tuh harus balance sih kak ya. Bener. Balance ya dulu. Dulu enggak, jadi kayak persentasinya main game tuh 99%, 1%-nya belajar kalau dia. Tapi untungnya sukses. Sekarang jadi Sultan Batam. Sebutan dia Sultan Amin. Batam. Widih. Sebut lu. Ini Sultan Batam nonton loh, serem loh. Sultan Batam. Mau tahu Kak income Sultan dia berapa? Batam itu Aku loh. tahu. Oh iya. Tapi nggak, jangan. Benar. Offside. Berarti next harus muncul di podcast aku mau ngasih tahu ya income-nya berapa. Ya harus. Oke. Habis itu katanya gue dikejar orang pajak nih abis ini. Aman. Aman. Dia taat pajak. Gua juga taat pajak. Oke, jadi selanjutnya kita bakal bermain game ya guys ya. Jadi kita bakal bermain game kecil-kecilan dan happy-happyan juga Sempet nggak? bersama Kak Wilona Natasha. Tebal ya. Lu bikin gua nggak fokus Yur. Ya, Gitu ya, ya, orangnya, ya. Yur. Lanjut. Main game. Ya kita main game bersama Kak Natasha Wilona guys ya. Jadi kita bakal bermain game di sini. Ngapain? Game tebak hewan di sini Kak. Lu yang nebak, lu taruh di sini. Nggak boleh lihat. Jadi kita bisa
kaos kaki, Kaos kaki. Kaos Kaos kaki. pasangannya kaos kaki. Sepatu. Yeay. Bagus otakku ini. Satu. Lagi, satu. Berapa? 5? Ya, 5. Ini semua dia. Iya. Sampai 5. Iya. Oh ya, oke. Apa ya kalau ini apa ya? Apa ya? Buat naruh barang terbuat dari kertas. Lemari. Kertas, dari kertas. Iya, dari Iya, kertas betul. Dari kertas. Kertasnya ada tebal buat naruh barang, warnanya coklat. Keranjang. Astaga, Terbuat dari kertas. Iya. Dilipat-lipat. karton. Karton. Terus kayak gede bentuknya kotak warna coklat. Dari karton. Waktunya habis ya. Oke. Habis. Ah, cuma bisa 1. Kardus. Lelaki kardus kata dia. Oke, baru 1 ya. Enggak. Balik dong. Nggak apa-apa. Dunkin. Donat. Boleh. Makan ya, yang donat ya guys ya. Walaupun merek. Kebalik. Buah. Dalamnya putih, luarnya merah. Dalamnya putih, luarnya merah. Luarnya merah ya. Ada biji. Aduh, Mak, ada biji itu apa tuh? Ada biji. Dia kalau dia Banyak bijinya banyak Kak? enggak cuma 1. Cuma 1. Ada kelainan. Buah naga. Bukan kan? Nah, waktunya habis. Habis, cuma bisa 2. Rambutan. Oh iya, rambutan. Ini terakhir ya, kalau Ya, ini terakhir. ini gampang. Minuman yang warna oranye yang biasa tinggal di sini itu terbuat dari apa? Kopi. Ya. Ya ampun, warna oranye gak ingat. Buah. Oh, jeruk. Yes. Kopi dari mana, Eko? Nah, sekarang gua sama aku nih. Udah mulai nih. Koyor ijo-ijo di depan. Rumput, Satunya lagi. pohon, Satunya lagi. tanaman, Satunya lagi yang di pohon. ranting. Oh, daun. Pinter, bro. Gua sih pakai cara asal jawab, pokoknya semua gua jawab. Kebalik. Makanan favoritnya Ciwilona. Pizza. Oke. Emang gua lebih pinter dari Eko, bro. Ini otak orang tua, bos. Kalau gelap butuh apa? Terang, lampu. Oke. Ih, pinter loh. Kita pinter loh. Iya loh. Nyebur di mana? Kolam. Oke. Pinter loh. Beban. Yang tiap hari dipegang sama Ivan apa? Itu. Kamera. Oke. Yuk, ini udah tuh. Goki. Joget keju. Joget keju. Karena yang menang Koyur kasih hukuman buat Kak Wilona sama Mas Eko. Hukuman apa? Apa nih hukumannya nih? Narik keju kita. Joget keju. Joget keju. Tahu joget keju nggak tahu. Jangan dah. Mas Eko contohin dulu aja biar. Joget keju bareng ya. Oke. Oke guys, jadi baru aja kita selesai bikin konten sama Ciwilona. Buat kalian semua jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten GPX yang selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Wilona. Terima kasih banyak, Kak Wilona.